Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali untuk belajar firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 28 Mei 2021 kita akan belajar dari Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Judulnya adalah Unang leas dipoda oloi sipas singot. Unang leas dipoda oloi sipas singot. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Bapak Ibu yang berasal dari Batak pasti tahulah falsafah ini ya. Unang leas dipoda oloi sipas singot. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak berasal dari Batak, ya adalah baik kalau kita belajar falsafah ini. Karena falsafah ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan setiap orang di mana saja. Makanya ini sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa artinya unang leas dipoda oloi sipas singot? Artinya apa? Ya, secara harfiah itu artinya adalah jangan sepele dengan nasihat atau jangan meremehkan nasihat dan patuhlah pada teguran. Jangan meremehkan nasihat dan patuhlah pada teguran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, falsafah ini bisa dikenakan atau diterapkan secara umum. Walaupun tentu terutama adalah dari orang tua kepada anak. Tetapi ini juga bisa diberlakukan dari kakak kepada adik, dari teman kepada temannya, ya, dari seseorang kepada sahabatnya, atau dari guru kepada muridnya. Jadi bisa diberlakukan kepada siapapun. Karena ini intinya adalah mengenai sebuah nasihat dan teguran yang tidak boleh diremehkan. Makanya bisa diberlakukan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar mengenai unang leas dipoda oloi sipas singot di dalam Alkitab. Mari kita membuka kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Kita baca. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bapak Ibu, banyak ayat yang berbicara masalah ini, yang berbicara masalah unang leas dipoda oloi sipas singot. Tetapi saya memilihkan satu ayat ini karena ini sepertinya cocok untuk kita bisa lihat dalam kehidupan kita masing-masing dan untuk ke masa depannya. Seperti sebuah ringkasannya begitu ya. Jadi Amsal 19 ayat 20 ini memang cocok untuk kita pelajari. Nah, kita akan belajar dua hal di sini. Yang pertama adalah kita lihat anjurannya. Anjurannya itu ada di ayat 20a. Sekali lagi saya bacakan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Ya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Apa itu nasihat? Nasihat di dalam bahasa Ibrani itu edzah,
itu adalah sesuatu yang diberitahukan kepada seseorang untuk apa yang harus dia lakukan berdasarkan sebuah rencana. Itu nasihat. Sesuatu yang diberitahukan kepada seseorang untuk apa yang harus dia lakukan berdasarkan rencana. Tentu saja hal yang demikian sangat berguna dan sudah diukur ya, sudah diukur. Tidak sembarangan, tidak sembarangan. Jadi apa yang diberitahukan seseorang kepada temannya mungkin, orang tua kepada anaknya mungkin, itu adalah sesuatu yang sangat berguna. Maka disebut sebagai nasihat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, di sini dikatakan dengarkanlah, dengarkanlah. Kalau kita membaca di dalam Alkitab kata dengarkanlah, itu biasanya konotasinya adalah mendengar, menangkap, dan melakukan. Mendengar, menangkap, dan melakukan. Itu kata dengarkanlah di dalam Alkitab. Itu kebanyakan seperti itu pengertiannya. Jadi dengarkanlah nasihat, tangkaplah itu, dan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu nasihat. Kemudian yang kedua di sini adalah didikan. Didikan. Terimalah didikan. Didikan itu musar. Itu sama artinya dengan disiplin, sama artinya bahkan dengan hukuman, sama artinya dengan pembetulan atau koreksi. Bapak Ibu, didikan yang dimaksud di sini bukan diberikan karena benci, bukan, tetapi karena kasih. Didikan, hukuman bahkan pembetulan, koreksi itu diberikan bukan karena seseorang benci, tetapi karena seseorang mengasihi, mungkin mengasihi temannya, orang tua mengasihi anaknya, dan seterusnya. Maka didikan itu diberikan. Dan ini anjurannya adalah terimalah didikan. Terimalah didikan. Intinya juga jangan diremehkan. Jangan diremehkan, jangan diabaikan. Jadi kedua hal ini yaitu nasihat dan didikan itu diberikan ya sesuatu yang berguna dan berdasarkan kasih. Makanya terima, jangan diremehkan, jangan diabaikan. Itu anjurannya. Yang kedua kita akan belajar mengenai alasannya. Tadi anjurannya, sekarang alasannya. Itu ada di ayat yang ke-20b. Kita baca lagi. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Perhatikan, ada frase yang dikatakan di sini, menjadi bijak di masa depan. Itu ada dua pengertian ya. Bijak pada akhirnya. Nanti pada akhirnya kita ini kelihatan bijak. Atau bijak kemudian. Maksudnya demikian. Ketika seseorang sudah menerima didikan, sudah mendengarkan nasihat dan melakukannya, maka kemudian dia akan menjadi bijak. Jadi ini merupakan efeknya, merupakan akibat langsung dari orang yang menerima didikan, dari orang yang mendengarkan nasihat. Itu efeknya, itu dampaknya, itu akibatnya langsung dia akan menjadi orang yang bijak. Jadi ada dua di sini ya. Bijak untuk akhirnya, nanti orang akan melihat kita dalam kehidupan kita yang terakhir, oh ini adalah orang bijak. Atau bijak kemudian, setelah mendengarkan nasihat dan menerima didikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bijak itu sesuatu yang sangat penting. Bijak itu berdampak kepada ya bagian-bagian aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Kalau kita bijak, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Jadi berdampak pada semua aspek kehidupan. Jadi kalau orang bijak itu pasti akan menjadi lebih baik. Nah ini kaitannya seperti ini. Ketika orang mendengarkan nasihat dan menerima didikan, maka dia menjadi orang yang kemudian itu bijak. Dan di dalam
pribadi yang bijak itu akan keluar sebuah perkataan yang baik, tindakan yang baik, rencana yang baik, maka kehidupan orang itu menjadi baik. Misalkan saja, karena dia menerima didikan dan mendengarkan nasihat, maka kemudian dia bersikap baik kepada orang lain kan? Karena bijak, bersikap yang ya ramah, bersikap yang baik-baik kepada orang lain. Di dalam pekerjaan misalkan, orang yang mendengarkan nasihat, menerima didikan, lalu menjadi bijak, dia menjadi semakin rajin, dia menjadi ya semakin mantap di dalam pekerjaannya. Nah, itulah maka kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Jadi ini alasannya kenapa orang harus menerima didikan dan mendengarkan nasihat. Karena hidupnya akan menjadi lebih bijak. Karena bijak itulah maka dia menjadi lebih baik. Jadi orang yang akan maju di dalam karir misalkan, itu adalah orang yang bijak, bukan orang yang sembarangan. Orang yang akan berhasil di dalam hidupnya adalah orang yang bijak, bukan orang yang seenaknya di dalam hidupnya. Jadi bijak ini menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Jadi jelas, ketika ada anjuran untuk mendengarkan nasihat dan menerima didikan, maka itu hasilnya adalah kehidupan yang lebih baik. Kita kembali kepada judulnya, Unang leas dipoda oloi si pasingot. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita harus sadar bahwa itu untuk semua orang. Untuk semua orang. Jadi, menerima nasihat, tidak meremehkan teguran, itu adalah untuk semua orang. Jadi, Anda mungkin yang sudah berumur dengan anak-anak yang masih remaja itu sama-sama harus melakukan hal ini. Harus tidak meremehkan nasihat. Harus siap untuk menerima teguran. Jadi berlaku untuk orang tua, untuk remaja, untuk pemuda, ya, untuk semua orang. Untuk antar kawan, antar anggota keluarga, antar karyawan dengan pimpinan dan seterusnya. Ini berlaku untuk semua orang. Jadi jangan remehkan nasihat dan jangan abaikan teguran. Kemudian yang kedua, itu harus ada sikap terbuka dan kerelaan untuk bisa menerima nasihat, untuk bisa menerima teguran. Jadi unang leas dipoda oloi si pasingot itu bisa berlaku kalau kita terbuka, kalau kita rela untuk menerimanya. Jadi kalau kita tidak terbuka, kita tidak rela untuk menerima nasihat, untuk menerima teguran, ya tidak bisa terjadi nih falsafah ini. Jadi harus ada keterbukaan dan kerelaan. Dan ingat yang ketiga, bahwa itu ya dalam tanda kutip ya menjamin ada masa depan yang lebih baik. Ketika unang leas dipoda oloi si pasingot ini diberlakukan dalam kehidupan kita, maka ya ada jaminan masa depan untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena apa? Oleh karena kita menjadi bijak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya memberikan anjuran supaya Anda dan saya membuka diri untuk menerima nasihat, untuk menerima teguran, karena itu baik bagi Anda dan saya. Ingat sekali lagi, unang leas dipoda oloi si pasingot. Ketika Anda lakukan, ketika Anda terima, maka Anda akan lebih maju. Masa depan Anda akan lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari, dan biarlah Roh Kudus juga yang akan menolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa